Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Warta Jemaat Minggu 20 Oktober 2024. Majelis GKJTU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Juliana Wangsi dengan menggunakan pujian kidung jemaat. Dan pada hari ini juga akan dilayani pencawisan perjamuan kudus. Untuk petugas kolektan, tim Bapak 3 yaitu Bapak Karmanto, Bapak Yudanto, dan Bapak Rohman. Warta yang pertama, Sakramen Sidi atau pengakuan iman. Pada hari ini akan dilayani pelayanan Sakramen Sidi atau pengakuan iman pada hari ini Minggu 20 Oktober 2024. Adapun yang akan menerima pelayanan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Saudara L. Roy Arauna, putra dari Bapak Samuel Priyadi dan Ibu Eni Susilawati. Yang kedua, Saudari Tiffany Destiasari, putri dari Ibu Sri Astuti. Ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuliana Wangsi dan Majelis Jemaat. Di dalam ibadah ini ada persembahan mirunggan untuk baptis. Untuk amplop khusus persembahan mirunggan baptis telah disediakan oleh majelis dan bisa diambil di meja amplop. Dimohon dukungan doa dan partisipasi dari warga jemaat. Warta yang kedua, ibadah PA dan Anjang Sana GKJTU Jemaat Bendosari. Ibadah PA dan Anjang Sana akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 pukul 5 sore, tempat keluarga Bapak Sugito Rianti, pemimpin firman Ibu Pendeta Yuliana Wangsi, pujian dan doa Diaken Sri Rezeki. Dimohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan dimohon dukungan doanya. Warta yang ketiga, ibadah pekan keluarga GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 3 November 2024. Untuk jadwal ibadah pekan keluarga akan diinformasikan melalui WA Group, dan bagi warga jemaat yang kemarin belum mendapat jadwal tersebut bisa meminta ke majelis jemaat. Kami juga menginformasikan untuk jadwal ibadah pekan keluarga pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 yang seharusnya bertempat di keluarga Bapak Sudarno. Dikarenakan Bapak Sudarno pada hari itu belum siap untuk ditempati, maka kami menawarkan kepada Bapak Ibu warga jemaat yang mungkin ada yang ingin rumahnya dipakai untuk ibadah pekan keluarga menggantikan keluarga Bapak Sudarno, maka warga jemaat bisa menghubungi majelis jemaat yaitu Penatua Cornelius Gideon paling lambat hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024. Akan tetapi jika memang tidak ada, ibadah akan dilaksanakan di gedung gereja. Demikian informasi ibadah pekan keluarga GKJTU Jemaat Bendosari. Dimohon kehadiran dari seluruh warga jemaat. Warta yang keempat, ibadah perjamuan kudus GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Minggu
tanggal 20 Oktober 2024. Ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Emeritus Sudiono sekaligus ibadah pembukaan Pekan Keluarga. Dalam ibadah perjamuan kudus ada amplop khusus mirunggan untuk perjamuan kudus, dan amplop ini bisa diambil di meja belakang. Dimohon dukungan doa dan partisipasi serta kehadiran dari warga jemaat. Pada yang kelima, ibadah Minggu tanggal 27 Oktober 2024, ibadah pembukaan Pekan Keluarga dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sudiono dengan menggunakan pujian Kidung Pasamuan Jawi dan liturgi bahasa Jawa. Petugas kolektan tim majelis, song leader tim song leader 3, Saudari Janti, Saudari Wahyu, dan Saudari Oktaria. Musik dan keyboard Bapak Yosua Ivan Pradana. Penerima tamu tim penerima tamu 17, Ibu Uki Wibisono, Bapak Karmanto, dan Bapak Yudanto. Multimedia dan sound system Saudara Herli dan Saudara David Bimo. Facebook online Bapak Krisyanto. Demikian warta jemaat pada Minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam saat teduh. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini kami dapat bersama-sama berkumpul di gereja ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, sehingga ibadah ini dapat menjadi berkat juga untuk kami dan keluarga kami, di dalam kami mengarungi hidup dan kehidupan kami. Kami juga menyerahkan dan juga akan menyaksikan saudara-saudara kami, anak-anak kami, yaitu Fani dan Roy, yang akan menerima pertanda baptis pada pagi hari ini. Kiranya baptis yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Juniana Warsi ini dapat menjadikan kedua anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak-Mu, menjadi kebanggaan untuk gereja dan keluarga. Kami serahkan ibadah ini Tuhan. Kami serahkan setiap orang, setiap pelayan di tempat ini yang akan melayani kami pada pagi hari ini. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyanyikan pujian pembuka dari Kidung Jemaat nomor 10 bait 1, 2, dan 3. Yeah.
Segala itu di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama mendengarkan sabda mula terambil di dalam kitab Mazmur 119 ayatnya yang ke-7. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Demikian membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus Kristus di dalam hukum Tuhan yang memberikan kepada kita, dan kita menerima hukum Tuhan itu sebagai cerminan kita dalam mengikut Tuhan. Yang demikian, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ibu, bapak, dan saudara, mari kita berdoa mohon pengampunan dosa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkaulah Allah yang menghidupi kami senantiasa dalam ciptaan. Kami mengucap syukur karena sepanjang pekan yang lalu Tuhan pimpin dan Tuhan sertai kami dalam persekutuan dalam rumah tangga, persekutuan dalam kami bersama-sama dengan sesama kami, persekutuan dimanapun kami dimampukan untuk memberitakan kabar baik di dalam firman-Mu. Kami mengucap syukur di hari ini, hari Sabat-Mu, di mana kami boleh berkumpul dan berhimpun bersama untuk menyatakan syukur kami karena Engkau akan mengampuni kami, menyertai kami, bahkan memberikan firman untuk kami hidup sepanjang masa. Kami mohon kiranya Tuhan mengampuni dosa dan salah kami, sehingga dalam ibadah ini Engkau hadir menyucikan kami. Mampukan kami ya Tuhan, agar dengan pujian, doa, dan ungkapan syukur kami memperoleh pembaharuan akal budi kami. Dengan demikian kami boleh semakin percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk puji dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam doa kami berseru dan mengucap syukur di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengar berita anugerah yang terambil di dalam Ibrani 7, ayatnya yang ke-25. Demikian. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Demikian anugerah Tuhan yang diberitakan kepada kita sekalian. Bagi kita yang telah menerima anugerah Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berjanji dalam kehidupan yang baru oleh karena anugerah Tuhan. Diperintahkan dalam hidup baru, 1 Timotius 2 ayatnya yang pertama. Demikian, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Mari kita mengucap syukur dalam petunjuk dan anugerah Tuhan dalam kehidupan yang baru ini dengan pujian Kidung Jemaat nomor 36 bait 1, 2, dan 3.
Yesus Kristus, pada hari ini kita akan bersama-sama menjadi saksi atas pengakuan percaya atau CD dari kedua saudara kita, Elroy Arauna dan Tiffany Destiasari. Demikian kita akan mengukuhkan dalam percaya pada pengakuan percayanya. Dan pada hari ini kesukaan besar di jemaat kita dikarenakan saudara kita akan mengaku imannya. Sebelum mengaku iman, saya minta saudara berdua, saudara Elroy Arauna dan Tiffany Destiasari, untuk mendengarkan dasar dan makna pengakuan iman sebagai berikut. Ketika saudara masih anak-anak, telah diserahkan oleh kedua orang tua atau oleh orang tua kepada Tuhan dengan dibaptiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pengharapan orang tua, iman itu tetap lestari dalam hidup saudara. Setelah dewasa, saudara diharapkan dapat mengaku iman atau CD. Tuhan menghendaki agar hidup saudara menjadi semakin dewasa dalam iman. Firman Tuhan di dalam surat 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 11 menyatakan, "Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu." Juga di dalam surat Efesus pasal 4 ayat 13-14 dinyatakan, "Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan." Pengakuan iman yang akan saudara ikrarkan menjadi penanda bagi saudara menjalani hidup yang dewasa dalam iman, teguh di dalam iman, dan taat menjalankan perintah Tuhan. Sekarang, saudara akan mengaku iman. Saya persilakan maju untuk berdiri di hadapan jemaat. Saudara berdua maju ke depan dan kita bersama Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan menyanyikan Kidung Jemaat 364 baitnya yang pertama. Sekarang saya persilakan saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan saya sebagai berikut. Apakah
saudara mengaku dengan perasaan malu yang mendalam bahwa semua manusia, termasuk saudara berdua, sejak di dalam kandungan dan sejak lahir sudah berdosa dan terus berbuat dosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Apakah saudara menyesali dosa-dosa saudara? Bagaimana jawab saudara? Apakah saudara mengakui? Ya, saya mengakui. Saudara berdua mengakui. Pertanyaan yang kedua, apakah saudara percaya terhadap pembebasan dan kasih karunia Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus? Apakah Tuhan Yesus Kristus saudara terima sebagai juru selamat saudara? Bagaimana jawab saudara? Apakah saudara percaya dan menerima? Ya, saya percaya dan menerima. Pertanyaan yang ketiga, apakah saudara percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang berisi pengajaran keselamatan yang sempurna? Apakah saudara berjanji untuk tunduk kepada pengajaran gereja tersebut? Apakah saudara akan tunduk kepada penggembalaan khusus serta nasihat atas dasar iman Kristen? Bagaimana jawab saudara Roy dan saudara Tiffany? Apakah saudara percaya dan sanggup? Ya, saya percaya dan sanggup. Karena demikian pengakuan saudara, sekarang saya minta saudara berdua untuk mengikrarkan pengakuan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Silakan, kalian baca berdua dengan suara keras. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Karena demikian pengakuan saudara dengan bersama orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Demikian saudara berdua telah mengikrarkan iman Kristen menurut pengakuan iman rasuli. Saya persilakan saudara untuk bertelut dan kami akan memberkati. Kami undang sidang jemaat untuk berdiri. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kami akan menyerahkan Alkitab yang menjadi pegangan untuk menjadi warga gereja, tetapi juga sebagai orang Kristen yang dewasa. Alkitab. Elroy Arauna dengan firman Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan selalu mendampingi dan menguatkanmu, dan melalui kamu
Injil diberitakan dan banyak orang mendengarkannya. Terimalah firman Tuhan ini dan jadikan dasar dalam kehidupan pelayanan saudara sepanjang masa. Tiffany Destiasari, janganlah takut, sebab Tuhan menyertaimu. Janganlah bimbang, sebab Tuhan itu Allahmu. Tuhan Allah akan meneguhkan bahwa akan menolongmu. Tuhan Allah akan memegangmu dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10 menjadi firman Tuhan bagi kami. Terimalah firman Tuhan ini dan jadikan dasar dalam setiap kehidupan. Demikian saudara berdua telah menerima sakramen CD ini dan jadikanlah hari ini mulai sekarang saudara bertanggung jawab atas iman percaya saudara untuk menjadi saksi Kristus dan memberitakan kabar baik dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati. Sidang jemaat dipersilakan kembali. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, anak-anak kami ini telah mengikrarkan pengakuan iman. Kiranya Tuhan menguatkan hati mereka, sehingga dapat dengan teguh memegang iman dan mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan agar anak-anak kami ini dapat melaksanakan kehendak Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan segenap kekuatan, akal, dan budinya. Pakailah anak-anak kami ini sebagai alat untuk pelebaran kerajaan-Mu. Banyak orang percaya kepadamu, menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan untuk selama-lamanya. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam sakramen CD ini, mari kita bersama-sama mendukung dalam persembahan secara mirunggan dan kita pujikan mulai dari yang menerima CD dan dilanjutkan pada keluarga yang mendukung dalam ibadah sakramen CD ini. Persembahan ini kita dasarkan dalam pujian Kidung Jemaat nomor 367. Akan dimasukkan dalam tempat yang sudah disediakan. Kidung Jemaat 367 bait 1, 2, dan 3.
Dan mari kami mengundang segenap warga jemaat bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan, kita bangkit berdiri untuk meneguhkan iman bersama kita dalam pengakuan iman rasuli. Setelah kita meneguhkan iman kita atau memperbarui iman kita sambut dalam pujian Kidung Jemaat 282 bait 1 dan 2. Mari kita bersama-sama masuk dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tibalah saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, merenungkan dan menjadi bagian dalam pertumbuhan iman, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak membaca, mendengar firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu untuk membacakan, mendengarkan, dan melakukan firman itu dengan penuh syukur dan sukacita. Karena dengan demikian kami boleh menjadi bagian dari anak-anak Tuhan untuk mempertahankan kasih dan karunia Tuhan agar banyak orang diselamatkan. Kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bacaan firman Tuhan yang terambil di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama terambil dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 dan 9.
Dilanjutkan dengan perjanjian baru atau Alkitab dari perjanjian baru dari 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan menyimpan dalam hatinya, melakukan dengan penuh syukur dan sukacita. Tuhan memberkati. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini saya hendak mengatakan karena pada kesempatan ini didasari pada 3 bagian untuk pelayanan hari Minggu ini. CD, kemudian kita bersama-sama ibadah hari Minggu, dan sekaligus kita pencawisan untuk memasuki bulan atau pekan keluarga, dan kita akan membuka dengan perjamuan kudus. Karena itu perkenankan kita mendasari dengan firman Tuhan untuk menguatkan yang baru CD dan juga untuk kita semua yang akan masuk dalam minggu persiapan pekan keluarga, merayakan hari reformasi gereja. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak pertanyaan mengenai doa yang tidak terjawab. Ketika doa kita yang sebenarnya kita berdoa dengan sungguh-sungguh, sepertinya tidak dijawab. Ini bisa menjadi pengalaman yang membingungkan dan sulit. Dalam sebuah pelayanan atau percakapan bersama di dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita mendengar atau kita menemui, kok doaku kadang kok terasa tidak dijawab oleh Tuhan. Apakah doa saya salah? Atau apakah Allah tidak mendengar doaku? Atau Tuhan mendengar tapi kayak tidak peduli? Apakah pertanyaan-pertanyaan ini juga ada pada Bapak, Ibu, dan Saudara? Pertanyaan itu juga ada pada saya. Pertanyaan itu banyak yang terjadi manakala memang merasa doaku kok gak didengar Tuhan ya. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang kerap kali muncul. Apa saya salah berdoa? Apa saya tidak didengar ya doa saya? Apa saya memang tidak pernah berdoa dengan sungguh-sungguh? Saya merasa sungguh-sungguh, tetapi sekarang kita merasa doa kita tidak didengar. Apakah benar doa yang tidak dijawab oleh Tuhan itu karena Tuhan tidak peduli? Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, doa yang tidak atau belum dijawab tidak selalu berarti bahwa Tuhan tidak peduli, ya. Atau Tuhan tidak mendengar, atau ada beberapa alasan dari sudut pandang yang bisa membantu kita memaknai situasi tersebut dengan lebih baik. Dalam saat-saat seperti kita sudah berdoa, kita meminta sama Tuhan, dan Tuhan sudah berjanji, apapun yang kamu minta, aku pasti menyediakan dan aku pasti memberi. Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Kita berdoa, kita minta, Tuhan, aku minta ini dan itu. Tuhan bilang, silakan. Tuhan sediakan. Apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal yang akan mengajarkan kita pada saat kita mempersiapkan diri ini untuk refleksi.
GKJTU Jemaat Bendosari ulang tahun yang ke-65. Itu sudah kita dasari dengan firman Tuhan yang cukup baik. Dan Bapak Ibu dengan penuh sukacita pada hari Minggu atau hari Sabtu juga kita sudah dalam pelayanan firman. Ibu, Bapak, dan Saudara, untuk doa terjawab atau tidak, mari kita lihat dari beberapa sudut pandang. Bahwa satu, waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Ya, waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Tuhan memiliki waktunya sendiri dalam menjawab doa-doa anak-anaknya. Ya, dalam 2 Petrus 3 ayat 6 diingatkan bahwa bagi Tuhan satu hari adalah sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Nah, ini dari sudut pandang yang mana, Bapak Ibu? Tuhan mungkin menjawab doa kita pada waktu yang berbeda dari yang kita harapkan. Ya, yang penting sekarang kita belajar. Tetaplah berdoa dan tetaplah berdoa kepada Tuhan. Waktulah yang akan diberikan Tuhan saat kita memohon dalam setiap doa. Bisa jadi dijawab buat anak dan cucu kita. Kita yang berdoa sekarang, jawaban Tuhan adalah untuk anak-anak kita atau cucu-cucu kita yang akan datang. Karena waktu kita berbeda dengan waktu Tuhan. Dan apa yang Bapak, Ibu, dan Saudara minta hari ini, pada saat itu atau saat ini, Tuhan tahu. Waktu kita berbeda dengan waktu Tuhan. Kita maunya sekarang, Tuhan bilang no. Tuhan bilang sekarang, tapi kita tidak mau. Bagaimana? Nah, di sini Bapak Ibu, kita diajak untuk mempercayai Tuhan. Iman kita lah yang harusnya kita mulai tata dalam bentangan waktu yang tepat bagi Tuhan. Itulah yang kita sebut dengan Tuhan memberi indah pada waktunya. Nah, seringkali Tuhan memanggil kita untuk menunggu dengan sabar dan mempercayai rencananya, bahkan jika kita tidak segera melihat jawabannya. Kita harus menyadari bahwa waktu kita berbeda dengan waktu Tuhan. Tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk waktu kita. Ibu, Bapak, dan Saudara, itu yang pertama. Ya, yang kedua, manakala kita merasa doa kita tidak dijawab, jawaban yang berbeda dari yang diharapkan, jawaban tidak sesuai dengan harapan kita. Bapak Ibu kalau berdoa kan harapannya didengar Tuhan, dan kalau kita minta harapannya Tuhan memberi. Kalau sudah Tuhan beri, kita mengucap syukur. Kalau kita sudah mengucap syukur, kita minta yang lain lagi. Begitu? Kan kita tidak mungkin berdoa mengulang apa yang sudah diberi. Tapi kalau belum diberi, kita berdoa lagi, mengulang. Sampai Tuhan tidak mendengarkan, kita merasa tidak didengar, kita mengubah doa kita dengan doa yang lebih banyak. Boleh? Boleh. Tapi yakinlah kalau kita memang sungguh-sungguh. Satu, yang pertama, waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Tapi Tuhan pasti memberikan. Kapan itu? Kita tidak pernah tahu, tetapi kita akan menyadarinya kemudian. Jawaban yang berbeda dari yang diharapkan. Jawaban tidak sesuai dengan harapan ketika kita berdoa. Doa kita mungkin tidak dijawab dengan cara yang kita harapkan. Kita maunya sekarang, tapi Tuhan bilang tunggu sebentar. Tetapi Tuhan bisa memberikan jawaban yang lebih baik atau lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, di Yesaya 55 ayat 8 dan 9 tadi kita telah membaca, mengingatkan kepada kita semua. Sebab rancanganku, Tuhan, bukanlah rancanganmu, kita. Dan jalanmu bukan jalanku. Untuk hal ini kita bisa ambil contoh Rasul Paulus. Dia berulang kali memohon kepada Tuhan untuk menghilangkan duri dalam dagingnya. Ya,
ada penyakit yang ada di dalam tubuh Rasul Paulus ketika dia melayani Tuhan. Dan dia ingin sakitnya itu diambil. Dan sakit itu sangat berat buat dia. Bagaimana tidak? Dia seorang tentara dan seorang ahli, tapi dalam hidupnya dia merasakan ada penyakit, ada sakit yang sulit kalau dia harus melakukan sama seperti waktu dia muda. Ada duri dalam dagingnya, dia ingin duri itu diambil oleh Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab dengan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Duri dalam daging, penyakit yang ada di dalam dirinya harus disadari bahwa cukuplah, bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, seperti Rasul Paulus, kalau Tuhan mengatakan cukuplah kasihku ada bagimu. Nah, kita tetap terus merasa bahwa Tuhan tetap mengasihi kita dalam segala keadaan kita. Walaupun kita berdoa dengan sungguh-sungguh, harapan kita seperti ini, sepertinya Tuhan tidak menjawab. Jawabannya adalah cukuplah kita minta kasih dari Tuhan untuk menyertai kita dalam segala keadaan. Harapan kita pasti yang terbaik, tapi Tuhan tahu yang terbaik bagimu adalah sekarang. Cukup, aku tetap mengasihimu. Ibu, bapak, dan saudara, kenapa orang Kristen tetap teguh, tetap kuat? Karena yakin dan percaya bahwa kasih Allah ada di dalam diri. Sekalipun kita merasa sangat sedih, sangat susah, sangat banyak derita yang ada di dalam tubuh kita karena sakit penyakit, tapi cukuplah kasih Tuhan tetap tinggal di dalam hidup kita. Itu baru yang kedua, ketika kita berbeda harapan kita dengan pemberian yang Tuhan berikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kebaikan dan rencana Tuhan, rencana yang lebih besar. Apa yang kita minta? 1, 2, 5, 1000, Tuhan kasih. Kalau kita minta 1, Tuhan sudah sediakan lebih dari 1. Kalau kita minta 5, Tuhan sediakan lebih dari 5. Kalau kita minta begitu banyak permintaan kepada Tuhan, Tuhan sediakan lebih dari yang banyak itu. Itu kebaikan dan rencana Tuhan untuk orang-orang yang tetap tekun dalam doa. Nah, Tuhan memiliki rencana yang lebih besar atau lebih baik dari apa yang kita minta. Dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan berjanji demikian. Karena aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara masih ingat selalu bahwa Bapak Ibu itu adalah dipilih oleh Tuhan. Dari sekian sel yang ada pada ayah kita bertemu dengan sekian banyak sel yang ada dalam ibu kita. Jadilah kita hanya 1, jutaan, tapi hanya 1, yaitu Bapak, Ibu, dan Saudara. Itu sudah dirancang oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Bapak Ibu punya harapan besar. Tuhan sudah sediakan. Kenapa Tuhan sudah sediakan? Karena Tuhan tahu apa yang dirancangkan bagi setiap orang yang ada. Bapak Ibu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dengan segala kekayaan dalam batin, pikiran, maupun kehidupan sehari-hari. Orang boleh membenci kita, orang boleh tidak suka dengan kita, orang boleh menyayangi kita dengan luar biasa, menghormati kita dengan luar biasa, tapi tetap dipegang satu hal, bahwa semuanya itu ada dalam rancangan Tuhan. Kenapa doa kita seperti tidak didengar Tuhan? Kita diingatkan bahwa tetaplah berdoa, karena rancangan Tuhan itu yang terbaik. Mintalah apa saja yang jadi harapan Bapak, Ibu, dan Saudara, karena Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Tinggal mengingat waktu kita berbeda dengan waktu Tuhan, dan kita berbeda harapan kita dengan harapan Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa kita sudah disiapkan oleh Tuhan. Nah, yakinlah bahwa Tuhan selalu bertindak dengan kebaikan dan dengan kasih-Nya.
Jika doa kita tidak dijawab seperti yang diharapkan, kita dapat mempercayai bahwa Tuhan tetap memiliki kebaikan dalam setiap tindakan kita. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, dalam perenungan hari ulang tahun GKJTU Jemaat Bendosari yang disampaikan oleh Bapak Penatua Yosua, saya mengajarkan pada kali ini juga ada satu hal dalam berdoa. Kenapa doa kita seakan-akan tidak didengar oleh Tuhan? Yang keempat adalah pentingnya introspeksi dan penerimaan introspeksi. Introspeksi itu penting dan menerima introspeksi. Apa itu introspeksi? Introspeksi itu adalah penilaian atas kehidupan kita, yang baik maupun yang buruk. Ibu, bapak, dan saudara, kadang-kadang, ya ini untuk yang keempat, kadang-kadang doa yang tidak dijawab memerlukan introspeksi tentang motivasi kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, apakah doa kita selaras dengan kehendak Tuhan? Yakobus 4 ayatnya yang ketiga mengatakan bahwa kita tidak menerima karena kita meminta dengan salah motivasi. Nah, apakah kita sadar motivasi kita apa dalam berdoa? Sampai suatu saat kita tahu ternyata kita perlu introspeksi, mengoreksi kembali, memperbaiki kembali. Apakah motivasiku dalam berdoa ini memang selaras dengan apa yang Tuhan inginkan? Penting untuk kita ketahui bersama Bapak, Ibu, dan Saudara, menerima bahwa jawaban Tuhan ternyata berbeda dari yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Bisa menjadi langkah menuju kedewasaan rohani dan kedekatan dengan Tuhan. Saya merenungkan betapa banyak hal dalam kesempatan terakhir untuk menjelang masa emeritasi maupun masa menjelang pensiun. Tidak hanya bagi saya, tetapi saya mengajak kepada teman-teman, walaupun bukan pendeta sekalipun, kami bersama-sama. Saya mendapatkan bahwa mengerti bahwa ada sesuatu yang baik dari setiap kehidupan ini yang perlu kita hargai dan kita hormati. Kadang-kadang introspeksi itu menilai kita apakah mengubah dalam motivasi kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya merenungkan bahwa segala sesuatu yang jelek, yang buruk itu kadang-kadang merusak. Tapi saya memahaminya sekarang berbeda dari sudut pandang. Tuhan mencerahkan hati dan pikiran saya untuk menyampaikan ini juga kepada teman-teman, saudara, dan yang lainnya. Ketika kita diintrospeksi atau kita melakukan introspeksi dan itu mendapatkan bahwa Tuhan menerima apa yang kita inginkan, penilaian-penilaian yang buruk dalam hidup kita, bahkan mungkin hal-hal busuk dalam hidup kita, ya, orang lain tidak suka, ternyata ada manfaatnya untuk pertumbuhan iman, untuk kekuatan iman. Ibarat biji tanaman yang kita renungkan pada hari minggu yang lalu, yang hari Sabtu dilayani oleh Mas Yosua. Ibarat benih, kita ini bertumbuh. Dan ada saatnya kita menghasilkan buah, dan buah itu tetap menjadi benih yang baru. Benih itu membutuhkan pupuk yang baik untuk bertumbuh. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah benih unggul pilihan Tuhan, yang kita butuhkan adalah agar terus bertumbuh membutuhkan pupuk. Bapak, Ibu tahu pupuk itu yang baik adalah pupuk yang busuk. Dari daun-daunan yang membusuk, buah-buahan yang membusuk, bahkan makanan-makanan yang sudah dimakan oleh hewan, itu adalah makanan dari tanaman dan buah-buah. Itu membusuk, dan yang busuk itulah yang menjadi pupuk yang baik untuk biji yang bertumbuh. Iman kita adalah benih yang tumbuh dalam hidup kita.
kita membutuhkan pupuk. Pupuk iman yang kuat adalah dari hal-hal yang busuk dari diri kita sendiri, yang kita keluarkan dan itu dapatkan dan itu dikembalikan kepada kita, dan disitulah akan kita renungkan bersama menjadi bagian untuk menguatkan, ya, untuk kuat, tumbuh dan menghasilkan buah yang baru. Kita butuh pupuk. Dan ingat, pupuk itu sesuatu yang busuk, tidak baik. Tetapi yang itulah yang harus kita sadari. Betapa banyak keburukan, betapa banyak kebusukan, betapa banyak kejelekan, sikap-sikap. Tidak hanya sebagai pendeta, saya sendiri melihat dalam diri saya ketika mengadakan evaluasi dilakukan dalam hidup ini. Pertama saya menerima betapa buruknya saya, betapa jeleknya, betapa busuk, banyak hal yang membuat orang kecewa. Dan ketika itu disampaikan, lebih kecewa lagi saya, lebih sakit lagi saya, lebih parah lagi saya. Kemudian saya mulai kehilangan. Saya berdoa, apa maunya Tuhan? Saya mulai sadar dan saya mengajarkan dalam kehidupan ini. Ternyata untuk sesuatu yang besar, bertumbuh, berakar, dan berbuah dengan baik membutuhkan pupuk. Pupuk itu adalah dari diri kita sendiri. Hal-hal buruk, hal-hal busuk, hal-hal jahat yang membuat orang lain mengatakan itu, terimalah, renungkan, dan sadari bahwa itu semua yang akan menyuburkan iman kita. Kita akan melihat betapa baiknya Tuhan memberikan penilaian itu, dan itu menjadi bagian dari kita. Sakit, hidup kita begitu busuk, tetapi itu pemberian dari orang lain, dilemparkan ke kita kembali. Dan mari, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, semuanya itu Tuhan sediakan agar iman yang tadinya lemah, kalau kita percaya kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita adalah benih yang unggul, harus tumbuh. Dan bertumbuh benih yang unggul adalah perlu pupuk yang harus baik. Dan kebaikan pupuk dalam iman kita adalah perbuatan buruk itu disimpan oleh banyak orang, dan itu kemudian dikembalikan dan kita terus bertumbuh. Pupuk kita bukan kebaikan kita. Pupuk kita adalah hal-hal buruk yang kita lemparkan dan kita dilempari kembali. Tinggal dalam hidup kita dan kita menyadari, sekarang aku tahu bahwa selama ini imanku tidak sempurna. Tetapi aku yakin, Bapak Ibu juga harus yakin, bahwa perbuatan buruk kita itu menjadi pupuk ketika kita sadar iman kita begitu lemah, tidak menguatkan orang lain, tidak memberikan kasih yang sempurna, tidak menghargai apa yang ada. Tetapi Tuhan sediakan semuanya itu ketika kita tahu bahwa semuanya itu telah menjadi pupuk yang baik untuk kita kembali disegarkan, kembali bertumbuh. Doa kita berubah. Inilah aku Tuhan. Sekarang aku tahu kenapa doaku tidak dikabulkan, karena aku begitu banyak tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, tapi aku melakukan apa yang aku mau lakukan. Di sini Bapak Ibu pentingnya introspeksi dan penerimaan dari introspeksi itu sendiri. Penerimaan atas introspeksi adalah ketidakbaikan hidup kita, kita terima kembali, dan itu justru harusnya menguatkan kita. Busuk iya, jelek iya, tapi ingat, sesuatu benih yang harus bertumbuh membutuhkan pupuk dalam pertumbuhannya. Dan pupuk itu adalah introspeksi diri, di mana ketika keburukan, ketidakbaikan, kejahatan, kebusukan dan lain sebagainya dikembalikan kepada kita dan kita disegarkan kembali oleh Tuhan. Perbuatan kita dirubah menjadi perubahan karena kita belajar dari introspeksi itu. Yang buruk kita perbaiki, ya, yang salah kita perbaiki, yang tidak menyenangkan kita ubah, yang tadinya tidak kelihatan kasihnya kita harus lebih mengasihi. Itu yang keempat.
Yang kelima, doa sebagai hubungan, bukan hanya permintaan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, doa adalah hubungan kita dengan Tuhan, bukan karena kita minta, tapi berdoa, diam saja, tidak apa-apa, tapi niat kita berdoa. Kenapa? Karena aku ingin berhubungan dengan Tuhan. Adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan, bukan hanya tentang meminta hal-hal. Di dalam 1 Tesalonika 5:17 mengatakan, berdoalah tanpa henti. Gak bisa kata-kata Tuhan, berdoa. Berdoa hanya hubungan kita dengan Tuhan. Gak bisa, gak minta Tuhan yang sudah terserah. Tuhan akan memberikan. Bayanganmu akan menyelamatkan orang lain. Siapapun yang menyentuh bayanganmu, siapapun yang melihat kamu, siapapun yang mencium aroma tubuhmu, semuanya akan kuberikan sebagai alat keselamatan. Bapak Ibu berdoanya nggak tahu meminta apa, nggak tahu mau kata apa, berdoalah, berdoalah tanpa henti. Keterhubungan yang terus-menerus dengan Tuhan adalah tujuan utama dari doa itu sendiri. Dalam Markus 11, Yesus juga mengajarkan, karena itu aku berkata kepadamu, apapun yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Baru berdoa itu loh, merasa sudah ada, telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini mengajarkan iman dan kepercayaan dalam doa, meskipun jawabannya mungkin berbeda dari yang kita harapkan. Mbak Fani dan Mas Roy, tetap berdoa. Itulah jalan bagaimana Tuhan menyertai kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian juga. Dan yang terakhir adalah belajar dari doa yang tidak dijawab, pertumbuhan rohani. Berdoa itu hubungan kita dengan Tuhan, tetapi belajar dari doa yang tidak dijawab, pertumbuhan rohani. Doa yang tidak dijawab dapat menjadi kesempatan untuk bertumbuhnya rohani kita dan pengajaran dalam hidup kita. Tuhan menggunakan situasi ini untuk membentuk karakter kita. Kapan? Apakah harus anak-anak? Apakah harus remaja, pemuda? Apakah harus dewasa? Sampai apa? Haruskah menunggu sampai lansia? Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus terus belajar dalam iman kita untuk memperteguh ketergantungan kita kepadanya. Jadi kita hidup ini tergantung kepada Tuhan. Bukan gondal Gusti, melainkan gandol Gusti. Kita bisa mencoba untuk berbicara dengan orang-orang percaya lainnya. Kita bicara dengan para pemimpin rohani. Kita memberikan pandangan secara umum. Dan juga dukungan ketika doa kita tidak dijawab seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu, Warta Jemaat selalu mohon dukungan doa. Dukungan doa itu bukan untuk siapa yang akan kita dukung, melainkan untuk kita juga. Pertumbuhan rohani. Kita diingatkan, mohon dukungan doa supaya kita tetap berdoa. Berdoa supaya hubungan kita dengan Tuhan tetap ada. Semakin banyak yang mendukung dalam doa, berarti semakin banyak untuk Tuhan beri kesempatan. Apapun yang kita minta seakan-akan sudah ada. Dan yang sudah ada itu harus kita yakini. Ada banyak permohonan yang harus kita lakukan. Jadi yang terakhir, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa yang tidak dijawab bukanlah akhir dari hubungan kita dengan Tuhan. Tapi sebaliknya, itu bisa menjadi kesempatan untuk belajar lebih dalam tentang kepercayaan kita kepada Tuhan. Lebih dalam mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Belajar untuk kesabaran kita. Belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan mempercayakan bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar dan lebih baik. Kemudian kita bisa menghadapi ketidakpastian dengan iman dan harapan yang baru. Yang
terus disertai oleh Tuhan, terus mengandalkan firman Tuhan, dan berdoa dengan iman serta kerendahan hati adalah kunci dan untuk memahami dan untuk menerima jawaban Tuhan yang jauh lebih indah dari yang kita harapkan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk saat teduh. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu akan mengajarkan kami jauh lebih banyak hal. Engkau yang ada senantiasa dalam hidup kami akan menguatkan dan meneguhkan kami. Ajarkanlah kami Tuhan untuk mendengar kembali firman-Mu, meneguhkan kembali apa yang menjadi sabda-Mu. Bimbing kami dalam keterhubungan kami dengan Tuhan, tidak hanya dalam segala permintaan kami, melainkan dalam segala hal, dalam segala tindakan, dalam segala perbuatan-perbuatan yang kami lakukan adalah kami tinggal dalam doa, yaitu hidup yang tinggal dan gandol Gusti. Kami percaya Tuhan, kami pegang erat, dan itu akan menjadi bagian untuk pertumbuhan iman. Ajarkan kami untuk lebih percaya, ajarkan kami untuk lebih sabar, ajarkan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Ajar kami untuk terus mengejar apa yang telah Tuhan sediakan dengan iman percaya kami. Mampukan kami untuk menghadapi segala kehidupan ini yang penuh dengan ketidakpastian, tetapi dengan iman dan harapan kami boleh mengandalkan firman Tuhan dan berdoa dengan iman serta dengan kerendahan hati. Karena itulah kunci di mana memahami dan menerima jawaban Tuhan yang jauh lebih indah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa untuk sidang jemaat di GKJTU Bendosari ini yang penuh dengan sukacita dan bersyukur atas penyertaan Tuhan 65 tahun. Kami bersama-sama melihat segala kemuliaan Tuhan dalam selatuk dan bangun, dalam kerendahan hati bahkan kecompakan kesombongan kami. Tapi kami percaya bahwa semuanya itu bersama-sama menumbuhkan iman dan pengharapan kami. Kami tahu sekarang bahwa semua rancangan Tuhan itulah yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur karena setiap orang boleh menegur satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain, dan biarkan itu bertumbuh sesuai dengan apa yang diperlukan untuk pertumbuhan iman dan pengharapan setiap jemaat kami. Kami juga menyerahkan pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam setiap pribadi orang-orang, agar kami tahu Engkau yang menyertai kami akan mengubah kami untuk menjadi lebih baik, dan kami melakukan apa yang telah Tuhan sediakan untuk kami raih. Dan kami menyerahkan setiap peristiwa kehidupan ini hari demi hari, waktu-waktu yang akan datang, bahwa Engkau menyertai kami. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan untuk saudara kami, dan Roy dan juga Tiffany. Keduanya telah Engkau saksikan bahwa mereka menjadi dewasa dalam CD hari ini. Tuhan terus menolong dan menyertainya. Tuhan memberkati keluarganya, orang tuanya Tuhan teguhkan, Tuhan pelihara, agar mereka juga boleh menjadi suri dan teladan dalam hidup mereka, jadi bagian untuk terus bertumbuh dalam iman mereka, menjadi pribadi yang Kau kehendaki untuk membangun kehidupan bersama, baik di gereja, keluarga, maupun dimanapun dia berada. Pada saatnya nanti mereka bekerja dan melakukan segala tindakan, biarlah iman mereka menjadi alat kesaksian dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mempercayakan sidang jemaat Tuhan dari kanak-kanak sampai lansia. Tuhan berkati, Tuhan sertai dan mampukan kami menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk masa-masa tenang saat ini, di mana kami akan memasuki untuk pilkada, di mana kami harus menentukan pilihan. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami, menyertai kami untuk memilih orang di mana Tuhan telah siapkan. Kami percaya bahwa menang kalah bukan masalah, melainkan yang kami inginkan bahwa Tuhan menolong bangsa Indonesia dimanapun kami berada,
tingkat kabupaten, provinsi, bahkan di berbagai pemerintahan pusat. Kiranya semua yang telah Tuhan siapkan, masyarakat Indonesia dapat mendukung dengan sebaik-baiknya. Berikanlah pada kesempatan ini kami memilih orang yang tepat dan pada saatnya nanti mereka akan memerintah negerinya, baik kabupaten, provinsi maupun kota Madia, semuanya dapat bekerja sama bersama-sama dengan Bapak Presiden dan Parlemen yang baru. Kami percayakan semuanya itu boleh terjadi oleh karena Engkau menyertai bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk seluruh dunia ini di mana mengalami perubahan global, di mana iklim, musim dan sebagainya membuat banyak kerusakan alam ini dan menjadi musibah bagi kehidupan kami bersama. Kami mohonkan Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan sendiri akan menguatkan manakala kami menghadapi bencana itu. Melainkan kami juga dapat belajar bahwa Engkau menyertai, ada perubahan baru untuk langit bumi baru yang telah Engkau sediakan akan mengubah dan mengajarkan kami menjadi pribadi-pribadi bangsa di dunia ini untuk satu dalam setiap tindakan. Yang berperang kiranya Tuhan tolong agar mereka segera berbagi damai dan melakukan segala kejahatan bagi dunia ini. Kiranya Tuhan juga akan menolong untuk segera berbalik dan bertobat. Kami percayakan Tuhan, firman-Mu dan kehidupan kami boleh menjadi sarana untuk doa-doa kami. Dan kami percayakan Engkau mendengar dan memampukan kami terus berdoa dan disempurnakan dalam setiap tindakan pada hari ini dan pada hari-hari yang akan datang. Kami serahkan juga kegiatan kami yang masih harus kami selesaikan di bulan Oktober ini, ibadah-ibadah dan juga pekan keluarga yang akan kami siapkan dan kami laksanakan. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Demikian seluruh doa sapaan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan syukur yang telah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Persembahan didasarkan pada Yesaya 45 ayatnya yang ke-13 bagian A. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan. Ya, saya ulangi, inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan. Mari kita kumpulkan persembahan syukur hari Sabat ini dengan nyanyian itu jemaat 403 ayat 1 dan seterusnya sampai kantong kolektor diedarkan selesai. Hitung jemaat 400.
Tuhan Sang Raja Gereja, Engkaulah Allah yang begitu baik, yang senantiasa mencurahkan berkat-berkat dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kami datang membawa persembahan yang telah kami siapkan dari rumah. Kiranya persembahan ini yang kami berikan dengan syukur dan dengan penuh sukacita boleh bermanfaat dan berguna untuk program-program gerejamu serta untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami bawa pulang, kiranya Kau menyertai setiap penanggung jawab persembahan ini agar mampu untuk mengelola secara baik, secara jujur, dan dengan hati yang tulus. Demikianlah doa persembahan ini kami panjatkan, dan doa itu akan kami akhiri, kami tutup dengan doa yang Engkau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali dan ada persembahan pujian dari Ibu Puspa. Silakan. Persembahan pujian untuk Mas Roy juga dan Mbak Devani adik-adik mau menyanyi. Spell
satu Mbak Puspa yang main yang benar ya. Ada Puspanya ternyata Mbak Mada ini. Ya, baik Bapak Ibu dan Saudara, karena kita hari Minggu yang akan datang, kita akan mengadakan pembukaan pekan keluarga dan sekaligus dengan perjamuan kudus. Perkenankan saya di atas mimbar sekaligus mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk mendasari ibadah pada hari Minggu yang akan datang, terkhusus untuk perjamuan kudus. Sedia saya membacakan dan mengajak Bapak Ibu. Saya harap kesediaan itu demikian. Perjamuan kudus adalah sakramen suci. Maka dari itu yang mengikuti perjamuan kudus harus orang yang sungguh-sungguh berniat untuk melakukannya. Supaya perjamuan kudus nantinya mendatangkan berkat, kita perlu menguji diri terlebih dahulu. Yang harus kita uji adalah pertama, kita harus menyesali dan mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, apakah kita percaya bahwa semua dosa kita telah diampuni dan ditebus oleh Tuhan Allah? Dan yang ketiga, apakah kita memiliki kesungguhan hati untuk bersyukur kepada Tuhan atas penebusan dosa kita? Semua orang yang memiliki hati demikian sudah pasti layak untuk mengikuti perjamuan kudus. Dan jika tidak memiliki hati yang demikian, maka perjamuan kudus itu akan mendatangkan hukuman pada dirinya sendiri. Kita yang telah menjadi pengikut Tuhan Yesus dan mengimaninya sudah pasti mendapat pengampunan dosa. Maka dari itu di dalam perjamuan kudus nanti kita juga harus mengingat karya Tuhan kita, Yesus Kristus yang demikian itu. Yang pertama, perjamuan kudus adalah tanda dan pengingat kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus yang tersalib karena menanggung dosa kita. Dan yang kedua, perjamuan kudus adalah sakramen yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri sebelum tersalib sebagai pengingat akan penderitaannya. Dan yang ketiga, perjamuan kudus sebagai tanda bahwa kita berada dalam satu tubuh dengan semua saudara seiman serta Tuhan Yesus Kristus sebagai kepalanya. Mari kita berdoa. Berdoa secara pribadi bahwa masing-masing mengaku akan dosanya. Mohon penguatan untuk memasuki sakramen dan syukur atas anugerah Tuhan. Kita berdoa. Kami serahkan segala dosa-dosa kami di sepanjang minggu ke depan. Kami mohon kiranya Tuhan menguatkan iman dan percaya kami. Mampukan kami untuk bersyukur atas anugerah Tuhan. Karena dengan perjamuan kudus kami akan tetap meyakini bahwa Yesus Kristus yang tersalib sebagai pengingat akan penderitaan yang menebus dosa kami. Tuhan yang menjadikan kami satu tubuh dengan semua orang beriman, kiranya Engkau sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi kepala atas kehidupan iman kami. Kami menyerahkan secara pribadi maupun bersama-sama, kiranya Tuhan mendengarkan doa kami, menyertai kami sepanjang sepekan ini, agar kami boleh dimampukan mengampuni sesama kami, bertobat atas dosa dan salah kami, dan kami mampu untuk menyadari air, anggur, dan roti adalah darah dan tubuh Kristus yang menjadikan hidup kami dibaharui dan dapat dalam keselamatan. Terima kasih untuk semua yang telah Tuhan berikan, dan kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adapun undangan sakramen untuk perjamuan kudus dan pembukaan pekan keluarga,
Saya atas nama majelis mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk hadir dan mengikuti kebaktian sakramen perjamuan kudus besok pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024. Bagi yang memiliki pergumulan dan hambatan untuk mengikuti dan menerima sakramen pekan keluarga dan pembukaan pekan keluarga dan perjamuan kudus, dipersilakan untuk menemui majelis. Mungkin ada keluarganya yang perlu dikunjungi, atau mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara belum siap, silakan melaporkan kepada majelis. Dengan demikian, kami dapat melayani segenap keluarga jemaat untuk mengikuti perjamuan kudus. Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai kita sekalian sepekan yang akan datang. Kita bertemu dalam perjamuan kudus, di mana Yesus hadir menolong, menyertai, dan menyelamatkan kita semua. Kami undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri untuk menerima pemutusan dan berkat-berkat. Kembalilah dalam kehidupan saudara sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan di tengah pergumulan hidup saudara, dan jadilah seorang saksi Yesus Kristus. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya, dan pergilah dalam damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan selamanya. Amin. Kita pujikan Hidup Jemaat 410 ayat 1 dan 3. Setelah itu Bapak, Ibu, kami persilakan untuk saat teduh satu dengan yang lain saling menjabat tangan kiri dan kanan sampai nanti keluar ke gereja. Bagi yang sini nanti kami undang untuk hadir berdiri di depan gereja untuk menerima salam ucapan kasih. Mari kita pujikan bersama pujian penutup Jemaat 410 1 dan 3.
Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih. Bintang ya. Semua ini suaranya aneh kasih. Bintang. Sehat baik, angin naik. Sehat aja. Lumayan. Lalu berkati. Ini dia. Kalau salaman gini ya, berkati. Apa ini? Oh, ya, berkati. Selamat Oh di anu di apa tanya? Maaf buat praktek gitu ya. Oh, bibit yang mau Ini yang di sini jembatan pasar sapi, ada toko baru, toko petani. dekat masjid. Semangat soalnya minggu sama dulu. Semangatnya tetap muda. Oh iya. Jadi semangat yang muda-muda. Ya Budi, Ya, jadi yang muda. terima kasih. Iya. Orang isian. Ayo Mada Pusparani. Ya foto dulu. Ya. Kita foto di Si
Maaf. Di closing Iya, dulu apa? iya, di sana. Di foto dulu. Sini enggak apa-apa, depan sini. Hei. Siapa sih nyemplung? Tentu. Ya udah, yuk. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara semua yang telah mengikuti ibadah secara online khususnya. Kiranya kasih Tuhan senantiasa memberkati kita, dan kita hari ini ada kesukacitaan yang besar karena di tengah-tengah kita ada dua saudari Tiffany dan saudara Elroy yang menerima sakramen baptis Sidi. Kiranya pertumbuhan iman mereka dan juga dalam kehidupan mereka semakin percaya dan teguh kepada Tuhan Yesus. Untuk warta jemaat, ibadah minggu depan akan dilakukan ibadah pembukaan pekan keluarga sekaligus perjamuan kudus. Kami mengundang segenap warga jemaat yang telah menerima baptis maupun segenap jemaat yang tidak memiliki halangan untuk bisa turut serta dalam perjamuan kudus, dan kepada seluruh jemaat untuk menghadiri ibadah pembukaan pekan keluarga pada pukul 9 pagi di gedung gereja dipimpin oleh Bapak Pendeta Emilianus Sugiono. Demikian warta yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.